so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Sabil Maisha dari kelas KPI tingkat 2. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang tafsir Quran surat Ali Imran ayat 104 dan Quran surat An-Nahl ayat 125 untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun sareng kudu bukti mingkum tisapali araranjeun saha ummatun sagolongan umat yad'una anu ngajak itu umat ilal khairi kana kaalusan wa ya'muruna jeung marentah itu umat bil ma'rufi kana kahadean wa yanhauna jeung anu nyegah itu umat anil mungkari tina pamungkaran wa ulaika sareng ari itu umat anu marentah kana kahadean jeung anu nyegah kana kamungkaran hum ari itu umat al muflihuna eta kaasup jalma anu beruntung. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 perlu digarisbawahi bahwa wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Pada dasarnya, amar ma'ruf dan nahi munkar sebagai salah satu upaya untuk menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah masyarakat Islam. Pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar dilakukan sebagai bentuk mengantisipasi atau sebagai langkah preventif menghilangkan kemungkaran agar masyarakat tidak mendapatkan dampak yang lebih besar. Allah memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang bergerak dalam bidang dakwah yang selalu memberi peringatan apabila tampak gejala-gejala perpecahan dan pelanggaran terhadap ajaran agama, dengan Islam mengajak dan menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Cara yang ditempuh dengan cara menyadarkan manusia bahwa perbuatan-perbuatan yang baik itu akan mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga sebaliknya, bahwa kemungkaran dan kejahatan itu akan selalu menimbulkan kerugian baik bagi pelakunya maupun orang lain. Maka umat Islam harus mengetahui taktik perjuangan untuk mencapainya. Kemenangan tidak akan tercapai tanpa kekuatan. Kekuatan tidak akan terwujud melainkan dengan persatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan diraih kecuali diimbangi dengan sifat-sifat yang utama. Sifat yang utama ini pun tidak akan terpelihara tanpa terjaganya agama. Akhirnya, agama tidak mungkin terpelihara tanpa adanya dakwah. Dari sinilah dapat dimengerti apabila Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk melakukan dan menggiatkan dakwah agar agama yang mereka anut dapat berkembang dengan baik dan sempurna. Sehingga misi agama memberikan rahmat bagi seluruh alam, tanpa adanya dakwah, agama tidak mungkin dapat berkembang. Dalam surat Ali Imran ayat 104 ditujukan kepada umat Islam agar memperlihatkan kepentingan dakwah, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar di masyarakat secara berkesinambungan. Amar ma'ruf nahi munkar artinya mengajak untuk saling menyuruh orang lain mengajarkan kebajikan, baik perintah wajib maupun sunnah, yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nahi munkar mempunyai arti mencegah perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik perbuatan yang diharamkan maupun makruh yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna
inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Ud'u kudu ngajak anjeun ila sabili kana jalan Rabbika pangeran anjeun bil hikmati kalawan ku hikmah wal mau'izatil hasanati jeung ku pitutur anu alus wajadilhum jeung sok debat araranjeun billati anu hiya ari itu mujadalah ahsanu eta leuwih alus. Inna rabbaka saektosna pangeran anjeun huwa ari itu pangeran a'lamu eta anu langkung uninga biman ka jalma dolla anu sasar itu jalma ang sabilihi tina jalan Allah wa huwa sarang ari Allah a'lamu eta anu langkung uninga bil muhtadina kalawan anu maparin pituduh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada Rasulnya tentang cara mengajak manusia ke jalan Allah. Jalan Allah di sini maksudnya ialah agama Allah, yakni syariat Islam yang dituturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah. Pertama, Allah menjelaskan kepada Rasulnya bahwa sesungguhnya dakwah ini adalah dakwah untuk agama Allah sebagai jalan menuju ridhonya, bukan dakwah untuk pribadi dai ataupun untuk golongan dan kaumnya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berdakwah dengan hikmah. Hikmah itu mengandung beberapa arti. Pengetahuan tentang rahasia dan faedah segala sesuatu perkataan yang tepat dan benar yang menjadi dalil untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil atau subhat, meragukan. Mengetahui hukum-hukum Al-Quran, paham agama, takut kepada Allah, serta benar perkataan dan perbuatan. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah dengan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan rahasia, faedah, dan maksud dari wahyu ilahi dengan cara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi agar mudah dipahami umat. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasul agar dakwah itu dijalankan dengan pengajaran yang baik, lemah lembut, dan menyejukkan, sehingga dapat diterima dengan baik. Tidak patut jika pengajaran dan pengajian selalu menimbulkan rasa gelisah, cemas, dan ketakutan dalam jiwa manusia. Orang yang melakukan perbuatan dosa karena kebodohan atau ketidaktahuan tidak wajar jika kesalahannya itu dipaparkan secara terbuka di hadapan orang lain, sehingga menyakitkan hati. Khutbah atau pengajian yang disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut sangat baik untuk melembutkan hati yang liar dan lebih banyak memberikan ketentraman daripada khutbah dan pengajian yang isinya ancaman dan kutukan-kutukan yang mengerikan. Namun demikian, menyampaikan peringatan dan ancaman dibolehkan jika kondisinya memungkinkan dan memerlukan. Untuk menghindari kebosanan dalam pengajiannya, Rasulullah SAW menyisipkan dan mengolah bahan pengajian yang menyenangkan dengan bahan yang menimbulkan rasa takut. Dengan demikian, tidak terjadi kebosanan yang disebabkan uraian pengajian yang berisi perintah dan larangan tanpa memberikan bahan pengajian yang melapangkan dada atau yang merangsang hati untuk melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Allah menjelaskan bahwa bila terjadi perdebatan dengan kaum musyrikin ataupun ahli kitab, hendaknya Rasul membantah mereka dengan cara yang baik. Suatu contoh perdebatan yang baik ialah perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang mengajak mereka berpikir untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga menemukan kebenaran. Tidak baik memancing lawan dalam berdebat dengan kata yang tajam karena hal demikian menimbulkan suasana yang panas. Sebaiknya diciptakan suasana nyaman dan santai sehingga tujuan dalam perdebatan untuk mencari kebenaran itu dapat tercapai dengan memuaskan. Perdebatan yang baik ialah perdebatan yang dapat menghambat timbulnya sifat manusia yang negatif seperti sombong, tinggi hati, dan berusaha mempertahankan harga diri. Karena sifat-sifat tersebut sangat tercela, lawan berdebat supaya dihadapi sedemikian rupa sehingga dia merasa bahwa dirinya dihormati, dan dai menunjukkan bahwa tujuan yang utama ialah menemukan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari segala usaha dan perjuangan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dialah yang menganugerahkan iman kepada jiwa manusia, bukan orang lain ataupun dai itu sendiri. Dialah Tuhan yang Maha mengetahui siapa di antara hambanya yang tidak dapat mempertahankan fitrah inisialnya atau iman kepada Allah.
Jadi, dakwah merupakan kegiatan yang banyak sekali manfaat baik kepada yang mendengarkan ataupun kepada orang yang menyampaikannya. Tidak hanya itu, dakwah juga banyak sekali bentuknya dan mudah sekali untuk dikerjakan. Berikut contoh-contoh berdakwah yang sering kita temui, bahkan sering kita lakukan. Yang pertama, memberikan saran dan nasihat kepada teman kita yang sedang kesulitan. Yang kedua, menyingkirkan diri di jalan agar orang lain tidak terinjak. Yang ketiga, membuat buku motivasi atau kata-kata yang menyejukkan. Mungkin sekian sedikit penafsiran tentang Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi